Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita duduk bersama, belajar bersama, mengkaji kitab yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang muslim, yaitu Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang diberikan nikmat secara sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya orang yang bahagia itu adalah mereka yang mendapatkan 3 nikmat di waktu paginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi harinya dia merasakan nikmat aman, alhamdulillah, pagi hari ini kita semua dalam keadaan aman. Kita bisa ibadah dengan leluasa, kita bisa ibadah melakukan ketaatan kepada Allah tanpa ada rasa takut, tanpa ada ancaman dan lain sebagainya. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Mu'afan fi jasadihi, kemudian pada pagi harinya ya sehat jasadnya, alhamdulillah. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dalam ketaatan, yaitu dengan kita duduk di majelis ilmu. Berapa banyak orang-orang yang mungkin saat ini berharap mereka bisa duduk di majelis ilmu, namun diberikan uzur oleh Allah, itu berupa sakit. Wa indahu qutu yaumih, kemudian dia pada pagi harinya ada makanan yang bisa dia makan. Alhamdulillah, kita masih bisa makan, ya. Ada makanan yang bisa kita makan. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, faka'annama hizat lahud dunya. Mereka yang diberikan 3 nikmat ini pada pagi harinya seakan-akan diberikan seluruh kenikmatan dunia. Artinya konsep hidup seorang mukmin ini, lihat di pagi harinya. Kalau di pagi hari kita mendapatkan nikmat aman, badan kita sehat, ada makanan yang kita makan, sejatinya kita adalah orang yang bahagia. Sejatinya kita cukup dengan 3 nikmat tersebut. Maka mudah-mudahan 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, ya kita lakukan, ya bentuk syukur kita dengan melaksanakan taatan kepada Allah berupa menuntut ilmu agama. Ya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan walillahil hamd hadis yang ke-27, maka insyaallah taala pada pagi hari ini kita masuk pada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini adalah hadis yang sangat agung, ya, panjang memang pembahasannya,
Karena memang hadis ke-28 ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok dalam agama kita. Hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dan dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sebagai hadis yang hasan, ya, dari sahabat yang mulia Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyata radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Kata beliau, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Sebuah nasihat yang menggetarkan hati-hati kami. Sebuah nasihat yang membuat air mata kami bercucuran. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan yang membuat hati-hati kami bergetar, mata-mata kami mencucurkan air mata. Maka para sahabat mengatakan fa'ausina, maka berilah kami nasihat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu keadaan yang akan terjadi setelah peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup setelahku, sepeninggalanku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak di antara umat. Maka Nabi memberikan solusi. Nabi bukan hanya sekedar mengabarkan apa yang akan terjadi, tapi juga Nabi memberikan solusi kepada mereka yang hidup setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigit sunnahku tersebut, ajaranku tersebut, petunjukku tersebut dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi mengingatkan dan mewanti-wanti kita tentang sebuah perkara yang harusnya menjadi perhatian setiap muslim. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan syariat. Inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah, setiap sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kesesatan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini ada banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil. Lebih sebagaimana saya sampaikan di awal, hadis ini berbicara tentang masalah pokok agama kita yang hendaklah diketahui oleh setiap muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disampaikan oleh Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah. Wa'adana di dalam bahasa Arab, al-wa'd itu at-tadhkir bima yalinul qalba sawa'un kanatil mau'izatu targhiban aw tarhiban. Mau'izah ya, itu adalah tadhkir, pengingat. Ya, dan nasihat itu pasti isinya tidak jauh daripada apa?
Peringatan yang membuat hati-hati kita menjadi lembut. Baik nasihat itu berupa motivasi atau anjuran. Dan di dalam hadis ini mencakup keduanya. Ada anjuran, motivasi, ada juga peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarhiban atau peringatan. Dan inilah pendidikan di dalam Islam. Pendidikan dalam Islam itu tidak lepas dari dua, targhib wa tarhib. Ya, baik pendidikan untuk anak-anak kita ataupun pendidikan secara umum, maka dalam agama kita, di dalam Islam, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang mencakup dua hal, yaitu pendidikan targhib, motivasi, dan juga pendidikan tarhib, yaitu peringatan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal ashabahu bil mau'izati ahyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa terkadang menyampaikan nasihat-nasihat ini kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian Irbad bin Sariyah mengatakan, wajilat minhal qulub. Jadi Nabi saat itu memberikan sebuah nasihat yang membuat hati-hati bergetar. Wajilat ay khafat, membuat hati kita takut. Ya. Dan inilah ciri orang muslim, ciri orang yang beriman. Apabila masih ada keimanan di dalam hatinya, maka dia akan takut ketika mendengar nasihat-nasihat, mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hal ini? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan sifat seorang mukmin, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, kata Allah. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum mana? Ciri orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ya firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya zadathum iman. Imannya akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ciri-ciri orang beriman. Artinya apa? Bahwa ciri orang yang beriman apabila disebut nama Allah, apabila disebutkan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya, menjadikan hati-hatinya bergetar. Artinya kalau itu kita masih rasakan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita masih ada keimanan di dalam hati kita. Kemudian Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wadarafat minhal uyun. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi membuat mata-mata kita bercucuran air mata. Darafatid dumu', yaitu air mata bercucuran. Ya. Faqulna ya Rasulullah, annaha mau'izatu muwaddi'in. Melihat bagaimana dalamnya pengaruh nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat menyangka dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Kenapa? Li ta'thiriha fi ilqa'iha wa fi mawdhi'iha. Karena saking berpengaruhnya nasihat yang dilontarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan isi nasihat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang nasihat itu akan sangat berpengaruh pada tiga keadaan. Yang pertama adalah ya keadaan di mana orang menyampaikan nasihatnya. Terutama biasanya nasihat akan sangat berpengaruh ketika akan terjadi sebuah perpisahan. Ya, nah biasanya orang kalau mau safar, ya itu terasa sekali, ya kalau misalkan ayah kita, keluarga kita, orang yang kita cintai akan pergi, kemudian ngasih nasihat, itu sangat berbekas sekali di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah tema, ya nasihatnya tentang apa? Nanti makanya akan dijelaskan, ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah fiqhud dakwah, ya dalam menasihati orang lain seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyampaikannya, ya. Karena setiap orang akan berbeda-beda pengaruh nasihat yang akan disampaikan. Ya, termasuk apa? Orang yang menyampaikannya tersebut juga akan sangat berpengaruh.
Mungkin antara orang tua dengan orang lain ketika menyampaikan nasihat akan lebih mengena orang tua kita yang menyampaikan dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan di sini, qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhil wasiyah ma'khudatun min qaulillahi ta'ala. Nasihat ini adalah nasihat yang Allah juga nasihatkan bukan hanya kepada kita, tapi juga nasihat yang sudah Allah nasihatkan kepada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab min qablikum, sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita sudah diberikan nasihat oleh Allah juga, wa iyyakum, dan juga kalian, kata Allah, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nasihat yang paling terbaik yang hendaklah setiap kita kalau ingin menasihati orang lain, yang pertama harus kita nasihati apa? Nasihat tentang takwa. Apa itu takwa? Wa ma'na taqwa ta'atullahi bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi ala ilmin wa basiratin. Takwa itu adalah kita mentaati Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan apa? Ala ilmin wa basirah. Ini penting digarisbawahi, bahwa takwa itu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah berdasarkan apa? Ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu penting dan sangat berpengaruh kepada ketakwaan kita. Karena takwa secara bahasa itu al-khaufu wal khasyah, rasa takut. Rasa takut tidak mungkin ada pada diri kita kecuali kepada mereka yang memiliki ilmu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah siapa? Para ulama, orang yang berilmu. Semakin seseorang berilmu, pasti semakin takut kepada Allah. Karena pengaruh daripada ilmu menjadikan seseorang takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama, man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin pasti takut kepada Allah. Maka mari kita cek diri kita masing-masing. Kalau kita sudah rajin ngaji, sering hadir di kajian, tapi tidak memberikan efek rasa takut kita kepada Allah, berarti ada yang salah pada diri kita, bukan pada ilmunya. Tapi pada diri kita, mungkin ketika kita menuntut ilmunya belum ikhlas karena Allah. Bisa jadi kita menuntut ilmunya betul-betul semangat, betul-betul memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Karena sejatinya ilmu agama menjadi salah satu sebab seseorang akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur, selalu saya sampaikan berulang-ulang, kalau Allah berikan nikmat kepada kita, bisa hadir di kajian ilmu, belajar ilmu agama, nikmat dari Allah. Karena itulah yang akan menjadikan iman kita bertambah dan menjadikan rasa takut kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian para ulama mendefinisikan makna takwa dengan definisi yang paling indah. Dan ini definisi yang paling terbaik dalam mendefinisikan makna takwa. Di antaranya adalah anta'budallah ala nurin minallah. Takwa itu engkau beribadah kepada Allah atas cahaya bimbingan dari Allah. Dan ini yang selalu saya ingatkan, bahwa kita mampu beribadah kepada Allah, kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, mampu menjauhi larangan Allah, bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi itu bagian daripada taufik dari Allah. Berapa banyak orang yang mungkin secara kesehatan lebih sehat dari kita fisiknya, mungkin lebih berilmu, banyak orang-orang yang lebih berilmu, tapi urusan ibadah, urusan melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah hidayah dan taufik kepada Allah yang tidak Allah berikan kepada seluruh hamba-Nya. Maka takwa adalah selain kita usahakan dengan melakukan
perintah Allah itu juga merupakan bagian daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang terbaik untuk meningkatkan takwa kita yang menuntut ilmu agama. Belajar di majelis ilmu, ya. Arju thawab Allah. Di takwa itu engkau beribadah kepada Allah atas bimbingan Allah karena mengharapkan pahala dari Allah. Ini juga menunjukkan kepada kita kalau kita ibadah harus ikhlas karena Allah. Itulah yang saya sampaikan tadi. Kadang orang mungkin sudah belajar ilmu agama, tapi tidak berefek. Mungkin selama ini dia belajar tidak ikhlas karena Allah. Wa antatruka ma'siyat Allah. Takwa itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah. Karena bimbingan hidayah dari Allah. Ini juga menunjukkan kepada kita, kalau Allah selamatkan kita dari dosa dan maksiat, semata-mata bukan karena kehebatan kita, tetapi itu juga bagian daripada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhafu iqaballah, karena engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang meninggalkan maksiat, karena dia tahu kalau saya melakukan maksiat ada adab yang pedih dari Allah, maka dia tinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Jadi ini definisi yang paling terbaik dalam mendefinisikan takwa, bahwa takwa itu anta'budallah ala nurin minallah arju thawaballah. Engkau beribadah kepada Allah atas bimbingan dari Allah, atas hidayah dan taufik dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah akhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan dan taufiknya, ya, akhafu iqaballah, karena engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan, ya, oleh seorang penyair, qallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Kata mereka, jauhilah, tinggalkanlah dosa itu, baik dosa yang kecil atau dosa yang besar, itulah takwa. Jadi kalau kita pengen tahu takwa, udah, takwa itu artinya seseorang takut kepada Allah, meninggalkan dosa yang kecil dan yang besar. Itu definisi daripada takwa. Wa'mal kamashi fawqa ardis syauqi yahdharu ma yara. Ya, beramallah seperti orang yang sedang berjalan di atas bumi yang penuh dengan duri. Bapak, kalau kita sekarang jalan, di tengah-tengah kita, di sekeliling kita banyak duri, banyak yang membahayakan kita. Kira-kira kita hati-hati atau enggak jalannya? Hati-hati. Itulah takwa. Ya, takwa itu kita hati-hati sekali, jangan sampai ada maksiat yang kita lakukan. Takwa itu kita hati-hati dalam berjalan di muka bumi ini, khawatir kita terjerumus kepada maksiat kepada Allah. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah sepelekan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu berawal dari batu kerikil yang kecil. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Kita merasa, Ustaz, ini kan dosa kecil. Iya, tapi dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi gunung yang besar, akan menjadi dosa besar yang naudzubillah suatu saat nanti akan menimpa keburukan kepada kita. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, Nabi SAW mengatakan, ya, setelah Nabi SAW mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, kemudian beliau mengatakan, was-sam'i wa ta'ah. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita, ya, yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah, bermanhajkan dengan manhaj salafus soleh, sangat konsen terhadap yang namanya taat kepada pemimpin. Kalau ada orang menuduh kita, ya, anti pemerintah, ya, tidak toleran, radikal, keras dan lain sebagainya, maka silakan duduk di majelis ini. Sampaikan kepada mereka bahwa kita justru diperintahkan untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Kita dilarang untuk melakukan aksi apapun yang dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan pemimpin. Kita melakukan tindakan-tindakan anarkis, ya, melakukan turun ke jalan, dan lain sebagainya, yang itu menunjukkan bahwa kita yang bermanhaj dengan manhaj salaf, justru kita adalah orang-orang yang sangat taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Nabi SAW, wa in ta'ammaru alaikum abdun. Bahkan kalau sekiranya yang memerintah kalian adalah seorang
hamba sahaya. Walaupun dijelaskan di dalam kitab yang antum pegang, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Abbad, ya, hafizahullahu taala, beliau menyampaikan bahwa sejatinya, ya, tidak mungkin, ya, seorang hamba sahaya itu menjadi apa? Pemimpin. Namun Nabi ingin menekankan kepada kita, kalaupun sekalipun kita dipimpin oleh seorang budak, maka kita diperintahkan untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan taat. Walaupun nanti akan kita jelaskan, tentu ketaatan ini tidak secara mutlak, ya, tidak secara mutlak. Makanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, lihat di sini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasam'i wa ta'ah, ai liwulatil amri, ya. Hendaklah kita taat kepada pemimpin kita, wa in ta'ammaru alaikum, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Wasam' wa ta'ah bi an tasma' idza takallam. Kita mendengar apabila mereka berbicara. Wa in tuti' idza amara, dan kita mentaati mereka apabila mereka memerintahkan kepada kita. Nanti akan kita jelaskan kaidah dalam mentaati pemimpin kita, insyaallah taala, di fawaidul hadis. Kemudian Nabi mengatakan wa in ta'ammaru alaikum, ya, walaupun yang memerintah kalian adalah budak, walaupun tadi dijelaskan bahwa, ya, tentu di dalam agama kita, ya, budak tidak dijadikan sebagai pemimpin, tapi Nabi ingin menjelaskan kepada kita saking pentingnya kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kita, maka hendaklah setiap kita untuk taat kepada mereka walaupun yang memerintah kita adalah hamba sahaya. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ai tatulu bihil hayah, orang yang hidupnya panjang setelah kehidupan Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapatkan banyak perselisihan, ya. Maka Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum bahwa siapa yang hidup setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan melihat banyak perselisihan, baik fil aqidah wa fil amal wa fil manhaj. Hadzal ladzi hasal fas-sahabatu radhiyallahu taala anhum alladziina 'ashu tawilan wajadu minal ikhtilafi wal fitani wasyururi ma lam yakun lahum fil hisban. Kata muallif rahimahullah bahwa siapa yang hidup setelah Nabi maka akan melihat banyak perselisihan, baik perselisihan dalam masalah akidah, perselisihan dalam masalah amal, perselisihan dalam masalah manhaj, perselisihan dalam masalah ibadah, ya. Dan ini yang terjadi. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang hidup panjang setelah kehidupan Nabi, mereka mendapatkan perselisihan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi arsyadahum sallallahu alaihi wasallam ila ma yalzimunahu inda hadzal ikhtilaf. Setelah itu Nabi bukan hanya mengabarkan, tapi juga Nabi memberikan solusi. Kalau kalian hidup di satu zaman di mana sudah banyak pertikaian, sudah banyak pertentangan, sudah banyak, ya, orang-orang yang tidak sesuai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan apa? Alaikum sunnati. Jalan keluarnya, solusinya adalah hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Nanti akan kita jelaskan apa itu sunnah, ya, dengan petunjukku, dengan cara beragamaku, dengan cara beribadahku, ya. Ai ilzamu sunnati wal muradu bis sunnah. Nah, ini penting. Kadang ada orang salah mendefinisikan makna sunnah. Bapak-bapak sekalian, sunnah itu ada banyak definisinya sesuai dengan keilmuan dari cabang mana kita mendefinisikan. Paham? Karena sunnah itu akan berbeda maknanya dari sisi fikih. Sunnah itu akan berbeda maknanya dari sisi usul fiqh. Sunnah akan berbeda maknanya dari sisi manhaj dan akidah. Jadi kalau ada orang bilang, ya, sunnah itu kan apa? Ma'uthiba fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu adalah kalau kita mengerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Itu betul, tapi itu definisi sunnah dari sisi fikih atau usul fikihnya. Namun yang dimaksud alaikum bisunnati, hendaklah kalian dengan sunnahku, ai at-tariqatul lati huwa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah cara jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati, jangan kita mengatakan bahwa sunnah yang dimaksud adalah yang kalau dikerjakan dapat dosa, dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Bukan itu. Ya. Itu definisi sunnah dari sisi apa? Fikih atau usul fikih. Karena dalam
Masalah usul fikih ada namanya wajib, sunnah, haram, makruh. Ya. Tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi, tata cara ibadah yang ditempuh oleh Nabi, syariat yang dijalankan oleh Nabi. Paham? Alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, artinya mengikuti jalan yang aku tempuh. Fala tabtadi'u fi dinillahi azza wa jalla ma laysa minhu. Janganlah kalian membuat sesuatu hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala takhruju an syariati, dan janganlah kalian keluar dari syariatnya Nabi. Itu yang dimaksud dengan alaikum bisunnati. Di alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti tata cara ibadahku, syariat yang aku perintahkan, ajaran yang aku ajarkan. Jangan buat ajaran sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ingatkan kita, ya, kita juga diperintahkan untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh khulafaur rasyidin dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Kenapa Nabi mengatakan wa sunnatil khulafair rasyidin? Ikutilah petunjuknya para khulafaur rasyidin. Yaitu mereka yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah khilafah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang mereka mendapatkan label tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan manhaj, cara beragama, bermetode agama kita. Hendaklah kita beragama sesuai dengan petunjuk Nabi, berdasarkan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang agama ini. Karena mereka orang yang langsung belajar di majlis nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada satupun perkara yang mereka ragukan, yang mereka bingungkan, yang mereka tidak ketahui, kecuali bertanya langsung kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau Allah sudah ridho kepada mereka, ya, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Artinya mereka harus kita ikuti. Hendaklah kita beragama sesuai dengan pemahaman mereka. Kenapa? Mereka yang tahu kapan wahyu diturunkan. Mereka yang tahu bagaimana perkara agama ini bisa berlangsung. Makanya hendaklah setiap kita bermanhajkan dengan manhaj salafus saleh sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dijelaskan di sini fa inna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an wal khalifatul awwal li hadhihi ummah. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hal yang banyak tersebar di masyarakat mengatakan bahwa Abu Bakar ini, ya, khalifahnya tidak sah, naudzubillah. Kenapa? Karena dia menjadi khalifah sendiri. Padahal menunjukkan Abu Bakar menjadi khalifah, siapa yang menunjuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita jelaskan beberapa nas dalil yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan, ya, Abu Bakar ini menjadi seorang khalifah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi yang menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Disebutkan dalam sebuah hadis, atathu imra'atun fi hajatin laha wa wa'adaha wa'dan. Karena satu hari datang seorang wanita, ya, yang butuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membutuhkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wa'adaha wa'dan. Kemudian Nabi menjanjikan Nabi akan memenuhi kebutuhannya. Qala ya Rasulullah. Kemudian perempuan tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, illam ajidka, kalau sekiranya aku tidak mendapatkan engkau, kalau engkau sudah meninggal, kami harus ikut siapa?" Maka kata Nabi SAW, kemudian kata Nabi, "I'ti Abu Bakr." Kata Nabi SAW, temui siapa? Abu Bakar. Ini menunjukkan kepada kita isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi sudah meninggal, ikuti siapa? Abu Bakar. Artinya yang menunjuk Nabi yang menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah siapa? Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan juga di dalam hadis yang lainnya, ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Ya, sesungguhnya Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman enggan memilih siapapun
selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini dalil yang jelas. Kalau ada orang mengatakan Abu Bakar itu menunjuk dirinya sendiri menjadi khalifah, maka ini salah. Abu Bakar menjadi khalifah atas siapa? Menunjukkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan disebutkan juga bahwa Nabi memerintahkan untuk menutup seluruh pintu-pintu yang saat itu mengarah ke masjid kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa yang menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi hadis yang menunjukkan kepada kita ketika Nabi sakit. Ya, ketika Nabi dalam keadaan sakit, sudah sangat payah, apa yang ditunjuk menjadi imam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ini juga menunjukkan isyarat bahwa yang menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya datang khalifah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, li'annahu aulan nasi bil khilafah ba'da Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kemudian datang setelahnya setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Dan Umar pun ditunjuk oleh Abu Bakar. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Khalifah Umar ditunjuk menjadi khalifah karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha yang menunjukkan. Lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan hal itu dalam banyak hadisnya. Contoh misalkan, Nabi itu selalu menyebutkan di banyak hadis, kalau Nabi pergi, Nabi keluar, dia mengatakan apa? Dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Ya, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan kedekatan antara Nabi dengan Abu Bakar dan Umar. Maka mereka orang-orang yang berhak yang dijadikan khalifah. Dan setiap kita harus meyakini bahwa khalifah setelah Nabi adalah mereka ini yang 4. Ya. Kemudian datang setelahnya khilafah siapa? Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, yang harus kita yakini ya bahwa mereka adalah khalifah sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan Ahmadiyyin, mereka itu adalah para khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Artinya apa? Kalau orang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, selamat atau tidak? Selamat. Maka siapa yang harus kita ikuti? Mereka, orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnahku, gigit cara beragamaku, gigit syariatku dengan gigi paham kalian. Ini sebuah kinayah yang menunjukkan bahwa pegang erat-erat. Terutama kita akan hidup di satu zaman di mana kita sangat butuh dengan petunjuk Nabi SAW. Di tengah umat yang berselisih, berbeda paham dan lain sebagainya, maka solusinya adalah hendaklah kita mengikuti syariat Nabi dengan beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian setelahnya Nabi mengingatkan kita tentang perkara yang sangat penting, perkara yang sangat berbahaya di dalam agama kita, yaitu perkara yang diada-adakan yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita jelaskan di Fawaidul Hadis betapa sebetulnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sangat lembut dalam membahas masalah perkara bid'ah. Bahkan beliau menjelaskan luar biasa bagaimana perlunya setiap kita bijaksana dalam memutuskan perkara ini bid'ah atau bukan. Dan inilah perlunya kita memahami fikih dakwah. Ya, berapa banyak terjadi ya pertentangan di antara umat karena mungkin cara penyampaiannya, ya, cara menyampaikan tentang masalah yang tidak sesuai dengan perintah Nabi ini tidak sesuai. Nah, di sinilah kita perlunya mempelajari fikih dakwah, ya, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada, ya, harus disikapi juga dengan cara yang bijak. Ya, seringkali orang tidak mau menerima dakwah ini karena cara dakwah yang salah dalam menyampaikannya. Maka nanti akan kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa iyyakum, ya, hati-hatilah kalian. Nah, di sini tarhib, ya, yang sebelumnya adalah targhib. Nabi memotivasi kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Kemudian setelah ini di nasihat yang berikutnya Nabi memberikan peringatan kepada kita, iyyakum, hati-hatilah kalian, ya, wa muhdatsatil umur, terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Nah, nanti akan kita jelaskan. Ini sering keliru terjadi di tengah-tengah umat yang mengatakan, Ustaz, antum bilang misalkan ini tidak ada contohnya dari Nabi, ini bid'ah. Bukankah antum pegang handphone sekarang, antum pegang laptop sekarang, antum pegang tablet, ada mikrofon, itu juga bid'ah? Karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini salah. Kenapa? Karena yang dibahas adalah perkara agama. Kita boleh berkreasi
sebanyak-banyaknya dalam masalah dunia, tapi tidak dalam masalah agama. Paham? Adapun mau handphone, mau pesawat yang canggih, mau mobil, ya itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, dan itu tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Nabi adalah perkara agama, bukan perkara dunia. Perkara dunia kita boleh berkreasi sebanyak-banyaknya. Kita boleh manfaatkan apa-apa yang berkaitan dengan masalah teknologi, walaupun itu belum pernah terjadi di zaman Nabi. Paham? Dan Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsati umur, atau Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam amrina ay syariatina, dalam masalah syariat. Adapun masalah urusan dunia bebas kita. Makanya Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham terhadap urusan agama kalian. Ya, mau punya motor, mobil, silahkan. Kalau orang ada bilang katakan, antum bilang bid'ah, antum bilang ini nggak sesuai sunnah, antum nggak bilang ini nggak ada dalilnya Nabi, tapi antum pakai handphone, pakai laptop, itu nggak ada zaman Nabi, itu nggak sesuai. Ya, itu tidak selaras dalam mengkiaskan masalah bid'ah dalam urusan agama dengan masalah urusan dunia. Ini perlu kita pahami dengan baik. Dan ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Nabi mengingatkan kepada kita fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya sesuatu yang baru dalam agama itu termasuk bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita akan bahas satu persatu fawaidul hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, sebetulnya banyak sekali, mungkin tidak akan selesai di satu pertemuan ini. Ya, terlebih masalah-masalah di perkara yang baru dalam agama, kita harus sikapi dengan baik dan bijak juga. Ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan dengan sangat luar biasa permasalahan ini, dan setiap kita juga harus paham. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin hanya baru semangat menuntut ilmu, baru semangat hijrah, artinya dengan mudah juga membid'ahkan, yang sebetulnya itu satu perkara yang kalau kita tinjau, ya, tidak bermudah-mudahan juga dalam membid'ahkan orang lain. Ini penting, Pak. Ya, ini penting, ya, supaya apa? Kita betul-betul paham dalam memahami agama ini dengan cara yang baik. Nah, yang pertama, antara fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, ya, sebelum nanti kita bahas yang ada di buku antum, masyru'iyatul mau'idhah, disyariatkannya, ya, nasihat menasihati orang lain. Walakin yang bagi antakuna fi mahalliha, ini penting. Nasihat ini juga harus diberikan sesuai pada tempatnya. Ya, di nasihat itu ada adabnya. Sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang adab nasihat menasihati, adab amal ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Anda selalu sampaikan, berapa banyak orang tidak mau menerima nasihat bukan karena isi nasihatnya, tapi terkadang cara kita menyampaikannya belum sesuai. Nah, di nasihat itu disampaikan disesuai dengan tempatnya dan keadaan orang yang kita nasihati. Bagaimana sudah kita bahas panjang lebar di hadis sebelumnya. Wa an la yukthar minha fatumal. Nah, ini penting juga. Di menasihati orang lain juga jangan sering-sering, Pak. Kenapa? Seringnya orang memberikan nasihat kadang membuat orang itu menjadi apa? Bosan. Ini fakta. Ya, sekarang kalau sekiranya, Pak, kajiannya kita lakukan setiap hari. Ya, Senin sampai Ahad kajian terus. Kira-kira akan ada rasa bosan atau tidak? Ada. Itu sudah tabiat manusia. Ya, bahkan belum lama saya mengisi di salah satu masjid, kemudian DKM-nya bilang, Ustaz, masjid kami ini Masya Allah, kajiannya tiap hari Ustaz. Senin sampai Ahad. Masya Allah. Senin sampai Ahad setiap malam ada kajian. Anda bilang itu jamaah tidak bosan. Karena bagaimanapun orang kalau setiap hari, ya, tidak ada penyesuaian nasihat terus, bosan atau tidak? Bosan. Ya. Maka inilah li'anna nasa idza mallul wa'id wal mau'idhah. Karena kalau sudah bosan, kadang bukan bosan pada dirinya, ustadznya juga jadi bosan, materinya jadi bosan. Itu memang tabiat manusia, Pak. Makanya nasihat itu tidak selalu disampaikan secara terus-menerus. Bahkan apa? Wa taqasarat himamuhum 'anil hudur. Terkadang apa? Nasihat yang selalu disampaikan setiap hari itu membuat apa? Semangat orang menjadi turun. Ya, makanya dalam menuntut ilmu pun ada waktu-waktu di mana istirahat, betul atau tidak? Ada waktu di mana kita libur, kan begitu kan? Ya, memang itu contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seluruhnya kita apa? Belajar terus. Ada waktunya gimana kita mungkin jalan dengan keluarga.
Ada waktu di mana kita bekerja, kan begitu kan? Ya. Kalau orang cuman belajar terus ada masa di mana mereka akan apa? Bosan. Ya, ini penting. Jadi ya, kajian sepekan sekali alhamdulillah. Pekan 2 kali alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah. Tapi kalau setiap hari ya mungkin baik dari sisi yang lain, tapi bagi sisi yang lain juga akan kurang baik. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mauidhah. Makanya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyampaikan nasihat ini kadang-kadang kepada para sahabat, tidak tiap hari, ya. Wa kana ba'du sahaba ya'idu ashabahu kulla yaumi khamis. Bahkan disebutkan dalam riwayat, para sahabat itu saling menasihati sahabat yang lain pada hari Kamis, yakni fil usbu'i marrah, dalam sepekan satu kali. Itu ini pandangan. Ya mungkin ada orang berpandangan, Ustaz, ya kami merasa butuh dengan kajian setiap hari. Silahkan, tidak masalah. Ya, namun pasti akan berdampak kepada apa? Bosanan tadi. Oke. Kemudian yang kedua, annahu yanbaghi lil wa'id an takuna mau'izatahu mu'aththira bi ikhtiyaril alfaz al-muthirah. Hendaklah setiap orang yang menasihati orang lain cari kata-kata yang itu dapat mempengaruhi orang lain dengan nasihat. Ya, ini penting. Memang keahlian memberikan nasihat, ya, itu juga sebuah keahlian yang memang tidak bisa datang begitu saja. Ya, menasihati orang lain, bagaimana orang lain bisa terpengaruh dengan nasihat kita. Ya, itu memang sangat berpengaruh, ya, pengaruh kepada diri orang lain. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa berpengaruhnya nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai ya, Al-Irbad bin Sariyah mengatakan wajilat minhal qulub wa darafat minha al-uyun, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi membuat bergetar hati-hati kami dan juga membuat kami mencucurkan air mata. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, annal qalba idza khafat baqatil ain. Diri seorang yang hatinya masih bersih, masih sehat, apabila dia mendengarkan nasihat, apalagi misalkan nasihat-nasihat tentang kematian, nasihat-nasihat tentang maksiat, nasihat tentang neraka, tentang surga, dia akan menangis, maka itu menunjukkan hatinya lembut, hatinya masih sehat. Adapun ciri hati yang sudah rusak apabila diberikan nasihat, diingatkan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak menangis atau bahkan mungkin tidak terpengaruh, maka itu menunjukkan hatinya keras. Nas'alullah azza wa jalla an yub'idana min qaswatil qulub. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan hati-hati kita dari hati-hati yang keras. Karena ciri orang-orang yang imannya ada di dalam hatinya, masih sehat hatinya, adalah ketika dia mendapatkan peringatan, dia meneteskan air mata dan juga hatinya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah yang bisa kita ambil adalah talabul insan minal alim an yusiyahu. Ya, bolehnya seseorang meminta nasihat kepada orang alim untuk dinasihati. Sebagaimana pernah kita jelaskan juga bahwa boleh seseorang meminta nasihat kepada orang lain, dan orang yang diminta nasihat hendaklah yang memberikan nasihat semampunya sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki, karena Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada berapa? 6. Di antara wa idastan sohaka tansohu, kalau ada orang yang minta nasihat maka nasihati. Boleh, terutama kalau mungkin kita ada banyak masalah, boleh kita minta nasihat. Namun bagaimana kita pernah jelaskan, hendaklah kita meminta nasihat kepada orang yang berilmu dan juga menjaga apa? Amanah. Ya, boleh enggak kita curhat kepada orang lain? Boleh, tapi cari orang-orang yang kiranya kalau kita curhat kasih solusi yang terbaik buat kita dan dia bisa amanah menjaga apa? Rahasia kita. Ini penting. Ya. Ada sebagian orang curhat, akhirnya apa? Jadi mudarat bagi dia, disebarkan rahasianya, atau bahkan dia curhat justru tidak dapat solusi. Ya, sebagaimana Anda pernah jelaskan tentang masalah rumah tangga. Kalau bapak-bapak sedang ada cekcok dengan istri, ya, ada satu mungkin gesekan dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kalau mau cari solusi, jangan cari tempat tongkrongan. Antum datang, antum ceritakan, masya Allah, pusing kepala ana gitu kan, dapat masalah ini dan itu. Ya, kalau teman antum orang-orang yang berilmu, kalau mereka bilang udahlah ceraikan aja istri antum yang model begitu, berat kan? Antum nyari solusi malah dicari solusi singkat. Nah, ini pentingnya kita kalau mau curhat, mau bertanya, cari orang-orang yang berilmu yang sekiranya dia amanah dan bisa memberikan solusi terbaik. Terutama bapak-bapak sekalian, di antara nasihat yang penting adalah ketika kita akan melakukan safar, ya, minta nasihat, ya, atau kita memberikan nasihat kepada keluarga kita, karena kita tahu namanya safar itu sesuatu yang tidak bisa ketebak. Makanya Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adab.
safar itu sebagian daripada adab. Berapa banyak orang safar ini kembali lagi. Terutama antum melakukan safar yang jauh. Maka antum nasihatkan keluarga. Jangan-jangan itu safar antum yang membuat antum tidak balik lagi ke rumah. Antum kasih wasiat dulu kepada mereka. Ya, apalagi safarnya dalam keadaan tahu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam safar kita. Maka nasihat yang terbaik adalah nasihat ketika antum akan safar. Antum minta nasihat orang lain dan antum menasihati orang-orang yang akan antum tinggalkan. Ya, ini diantara nasihat yang penting. Kemudian dijelaskan di sini bahwa di antara nasihat yang paling penting yang harus kita nasihatkan kepada sesama kita adalah nasihat yang berkaitan dengan masalah apa? Takwa. Jadi kemanapun kita, kalau kita dimintai nasihat oleh orang atau kita mau menasihat orang lain, nasihat pertama yang harus kita sampaikan adalah nasihat apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, setiap acara pernikahan apabila diminta untuk memberikan nasihat pernikahan, biasanya yang nasihat yang selalu saya sampaikan pertama adalah apa? Takwa kepada Allah. Kenapa? Karena keluarga akan menjadi bahagia kalau seluruh komponen keluarganya bertakwa kepada Allah. Bapaknya bertakwa kepada Allah, anaknya bertakwa kepada Allah, ibunya bertakwa kepada Allah. Bapaknya takut kepada Allah untuk bermaksiat di saat jauh dari istrinya. Istrinya takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah kala dia jauh dari suami dan anak. Anak pun bertakwa kepada Allah di saat jauh daripada ibu dan bapaknya. Kalau tiga komponen dalam keluarga ini semuanya takut kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Nah, janji Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah akan aku anugerahkan kehidupan yang bahagia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sakinah, mawaddah dan warahmah dalam kehidupan keluarga, maka tiga komponen ini harus sama-sama takut kepada Allah. Bapak, ibu, anak harus bertakwa kepada Allah, harus takut kepada Allah, maka pasti Allah berikan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemudian Bapak-bapak sekalian, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Namun yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul dan kepada pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja ati'u dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha. Taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Tapi ketika bicara tentang ulil amri, Nabi Allah tidak mengatakan wa ati'u ulul amri minkum. Tidak. Tapi Allah langsung, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Apa maksudnya? Karena ketaatan kepada pemimpin bukan ketaatan yang mutlak. Bukan berarti kita dikatakan harus taat kepada pemimpin. Apa yang dikatakan pemimpin, apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita ikuti. Karena kaidahnya adalah kita mengikuti, tunduk, taat kepada pemimpin selama apa yang diperintahkannya tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Lihat, Allah mengatakan ati'ullaha, taati Allah, wa ati'ur rasul. Kayak ati'u dua-duanya. Kenapa? Karena memang ketaatan kepada Allah itu mutlak, kita harus taati Allah dalam keadaan apapun dan tidak ada perintah dari Allah dan Rasul kecuali semuanya kebaikan. Tapi ketaatan pemimpin ini tidak mutlak karena mungkin ada saja pemimpin yang mengajak kepada kemaksiatan. Makanya satu kaidah yang katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Paham sampai di sini? Jadi kita taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada pemimpin, namun taat kepada pemimpin dalam ketaatan yang tidak mengajarkan kemaksiatan kepada kita. Jelas. Namun zahirul hadis, secara tekstual hadis ini, kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin wa in kana ya'sillah azza wa jalla. Walaupun pemimpinnya itu bermaksiat kepada Allah. Bukan dia mengajak kepada maksiat. Artinya apa? Kita tetap taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu pemimpin yang buruk.
Tapi kita tidak boleh ikuti kemaksiatannya. Tapi kita masih tetap harus apa? Taat kepada mereka. Kenapa Nabi mengatakan isma wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Dengar dan taat walaupun engkau dipukul punggungmu dan hartamu diambil. Tetap kita taat kepada mereka, ya. Tetapi tidak kita ikuti perintah mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kita sampai di sini bisa dibedakan mana yang bentuk ketaatan, mana yang bentuk kita tidak boleh mentaati. Jelas ya? Nah. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di sini juga ya menjelaskan kepada kita ya pentingnya setiap kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin kita. Termasuk pemimpin safar. Ya, kalau kita sedang safar, di antara sunnahnya pilih satu di antara kita yang menjadi apa? Safar, pemimpin safarnya. Ya. Dan sama, ketaatan kita lakukan, tapi yang berhubungan dengan safar. Ya. Kalau ada yang tanya, idza ammaron nas alaihim amiron fi safar fahal tulzimuhum ta'atuh? Kalau ada pemimpin safar nyuruh kita harus taat atau tidak? Ya, harus taat, tapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah safar. Ya, termasuk misalkan begini. Ada pemimpin kita bilang, pokoknya kami buat aturan warga saya hanya makan 2 kali. Kita ikuti atau tidak? Tidak harus kita ikuti. Ya. Tapi tidak boleh kita memberontak dia, kemudian kita memprovokasi orang lain. Wah, ini aturannya nggak benar. Ya, nyuruh kita makan hanya 2 kali. Bebas kita mau makan 2 kali atau 3 kali. Ya, tapi kita tidak memprovokasi orang lain untuk apa? Menentang aturan dirinya. Kita ingkari bahwa aturan itu tidak baik bagi diri kita. Masuk masalah safar. Misalkan pemimpin safarnya bilang apa? Wah, hari ini kayaknya cuaca dingin. Ya, saya minta kepada seluruh jamaah saya, kelompok saya semuanya pakai jaket 2 rangkap tebal. Boleh kita ikuti atau tidak? Ya, boleh. Karena itu masalah berkaitan dengan apa? Safar. Apalagi itu ada manfaatnya untuk kita. Tapi kalau kita pakai 1 rangkap boleh atau tidak? Boleh, tidak masalah juga. Ya, tidak masalah juga, dan itu bukan bagian daripada penentangan. Tapi tidak boleh kita memprovokasi orang lain. Pokoknya jangan ikut pemimpin kita, dia suruh kita pakai 2 rangkap, ayo 1 rangkap aja sepakainya. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Oke. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, ini menunjukkan apa? Ayat min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat di antara mukjizat Nabi, tanda-tanda kekuasaan Allah di mana Nabi mengetahui sesuatu yang akan datang. Tapi itu karena apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ulang-ulang di majelis ini, tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Nabi berbicara akan terjadi nanti perselisihan, bukan Nabi berbicara tentang sesuatu yang akan masa datang, perkara gaib. Tapi Nabi tidak mengetahui kecuali karena itu wahyu dari Allah. Jelas, Pak? Jadi kalau ada orang yang mengatakan tahu tentang masa depan, tidak boleh kita percaya, karena sejatinya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah. Kecuali orang-orang yang memang dikabarkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi berbicara tentang akan terjadi pertentangan perselisihan di antara makhluk nanti setelah peninggalanku, maka ini menunjukkan bahwa Nabi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, ya. Kemudian pertanyaannya, wa hal yumkin an nutabbiqa hadhil jumlah fi kulli zaman? Apakah setiap zaman setelah peninggalan Nabi itu terjadi perselisihan terus? Ya. Maka jawabannya la nastati an nutabbiqaha fi kulli zaman. Kita tidak bisa praktekkan ini pada setiap zaman. Mungkin zaman ini ada, mungkin zaman berikutnya tidak ada perselisihan. Artinya tidak harus sepeninggalan Nabi terus terjadi apa? Perselisihan, ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, ya, wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Kemudian juga di antara pelajaran penting adalah hendaklah setiap kita mempelajari sunnah Nabi. Penting. Setiap kita mempelajari sunnah Nabi, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Setiap kita harus belajar ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama hukumnya apa? Wajib. Lebih kita pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masih ada panjang sekali pembahasan
terkait masalah tadi ya, masalah sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama kita. Mungkin insyaallah kita lanjutkan di pekan yang berikutnya sesuai dengan jadwal kita insyaallah taala. Baru nanti akan kita pindah ke hadis yang ke 29 karena pentingnya pembahasan ini sehingga kita tidak lewatkan fawaidul hadis yang ada di dalam kitab ini. Kemudian antum bisa baca sendiri ya, fawaidul hadis yang ada di dalam kitab antum tidak jauh berbeda dengan apa yang kita sampaikan dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya tadi diantaranya ada perintah disukainya seorang memberikan nasihat dan peringatan, semangat para sahabat ya atas kebenaran, ya pentingnya takwa kepada Allah, ya pentingnya seseorang itu mendengar dan taat kepada pemerintah selama perintah itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, ya perintah tentang motivasi untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, ya mengabarkan tentang banyaknya perselisihan di tengah umat, bahwa jalan keselamatan dari jadinya perselisihan adalah mengikuti sunnah Rasul dan khulafa'ur rasyidin dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam kitab ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Hal min soal? Pertanyaan? Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Mohon izin minum dulu. Nah, pertanyaan yang sangat baik. Ya, dalam masalah kepemimpinan ini, apakah ketaatan kepada pemimpin kita hanya pada lingkup pemimpin kenegaraan atau setiap pemimpin? Maka yang pertama, hadis yang berbicara tentang masalah kepemimpinan yang kita sebutkan di dalam hadis ini dan juga ayat Al-Qur'an memang berbicara secara pemimpin kepada pemimpin kita. Pemimpin yang memimpin kita secara sah. Ya. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan pentingnya kita mentaati setiap pemimpin kita selama pemimpin kita mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan bukan kemaksiatan kepada Allah. Contoh siapa? Ketaatan seorang istri keluarga kepada suami. Selama suami kita mengajarkan kepada ketaatan, maka itu pemimpin kita. Lebih memang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Setiap wanita harus taat kepada suaminya. Karena Nabi mengatakan apa? Lau kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya boleh seorang manusia dengan manusia yang lain saling sujud, maka aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Saking besar ketaatan seorang istri kepada suami. Ya, bukankah kita para laki-laki adalah pemimpin? Yang Nabi katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketaatan kepada pemimpin ini juga berlaku ketaatan seorang istri, seorang anak kepada ayahnya, kepada suaminya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan simpel sebetulnya kalau mau jadi wanita solehah itu. Apa kata Nabi? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Kata Nabi, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, kemudian menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut apa? Masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ingin jadi wanita solehah, taat kepada suami. Ya, lebih ketika ibu mengatakan, ketika suami Anda mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin, maka berpindah ketaatan Anda kepada orang tua Anda, berpindah ketaatan Anda kepada siapa? Suami. Suami Anda adalah orang yang pertama kali harus kita taati. Bukankah Nabi mengatakan, khairun nisa'i
man tasurruka idza absarta. Wanita yang soleha itu adalah yang membuat kita tenang kalau memandangnya. Ya, pulang ke rumah, tenang hati kita. Pengennya pulang ke rumah, tidak betah di tempat kerja. Berarti di rumah ada istri soleha. Kalau suami lebih betah di tempat kerja, apalagi nanti ajalah jam berapa sekarang, jam 5, entahlah, jam 7 aja. Nah, ini berarti ada sesuatu di rumah nih. Ya, surga, rumahnya bukan jadi surga, mungkin jadi neraka bagi suaminya. Makanya pulangnya nanti aja. Nah, lihat ibu-ibu, kalau suaminya jarang pulang ke rumah, padahal udah waktu pulang, berarti di luar ada yang lebih menarik dibandingkan di dalam rumah. Ya. Nah, Nabi yang mengatakan, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta. Ya. Suami istri yang soleh itu yang membuat suami suka memandangnya. Pulang ke rumah terus. Jangan pulang ke rumah, masya Allah, dasteran, pakai robek dasternya, bau bawang, bau minyak. Pulang lagi suami kita ya. Nah, Nabi mengatakan khairun nisa'i man tasurruka idza absarta, ya, wa tuti'uka idza amarta. Yang dia suka mentaati apabila diperintah. Wa tahfadhu ghaibataha fi nafsiha wa malika. Dan wanita yang senantiasa menjaga dirinya dan hartanya di saat suaminya tahu. Nah, artinya apa? Ketaatan ini juga berlaku kepada setiap ketaatan pemimpin, termasuk pemimpin safar. Tadi ya, pimpinan perusahaan kita harus taat selama apa? Mereka tidak mengajak kepada kemaksiatan. Jadi itu kaidahnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Allahu taala alam. Masya Allah, panjang sekali pertanyaan. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya membaca atau mengkaji dari kajian tentang rintangan setelah kematian. Membayangkan itu saya sangat takut. Tapi kadang rasa takut saya mungkin sangat berlebihan. Setiap sakit saya merasa apakah saya akan meninggal. Dan saya sangat takut tentang siksa kubur dan perjalanan yang sangat panjang di akhirat. Nah, yang pertama bapak-bapak sekalian, di saat kita mendengar nasihat, kajian yang menjelaskan tentang kematian, tentang adab kubur, kemudian itu berefek kepada kita, yang pertama justru kita harus bersyukur. Berarti tadi saya sampaikan, hati kita masih dalam keadaan sehat. Ya? Dan alhamdulillah berarti ilmu itu berefek kepada hati kita. Karena di antara ciri bahwa ilmu itu berefek kepada kita adalah berefek pada amalan kita. Kita semakin takut dalam bermaksiat. Ya? Kita takut untuk melakukan keburukan, bersyukur. Berarti itu efek daripada apa? Ilmu tersebut. Ustadz, saya terkadang rasa takutnya berlebihan. Setiap saya sakit, saya merasa saya akan meninggal dunia. Setiap saya sakit, saya merasa apakah saya akan meninggal. Ya. Nah, para ulama menjelaskan, Pak, rasa takut terhadap kematian itu ada dua. Satu, ada rasa takut terpuji, ada rasa takut yang dicela. Yang terpuji, rasa takut itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Terpuji itu adalah rasa takut kematian yang menumbuhkan apa? Semangat ibadah. Itu terpuji. Kemudian rasa takut tercela adalah rasa takut mati karena terlalu cinta terhadap dunia. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Jadi takut terhadap apa? Kematian karena terlalu cinta sama dunia. Aduh, gimana nanti? Harta saya siapa yang pegang? Istri saya ada 4, siapa yang ngurus? Misal, contoh. Ya. Anak saya ada 10, siapa yang mengurus? Itu terlalu cinta terhadap dunia. Ini dia pikir, aduh, kalau mati gimana? Kalau mati gimana? Itu yang tercela. Namun para ulama mengatakan ada juga takut yang sifatnya tabiat, Pak. Tabiat itu setiap kita ada di antara kita yang nggak takut mati. Si kita takut, ada perasaan itu. Itu perasaan yang tabiat yang dibolehkan. Ya, itu perasaan takut yang dibolehkan. Karena kalau kita ada rasa takut, siapa di antara kita yang nggak takut kematian? Kita takut meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kan begitu kan? Itu adalah tabiat. Kemudian, ya, rasa takut kalau adab kubur, perjalanan setelah kubur, maka itu bersyukur kepada Allah. Itu berarti apa? Efek kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ini tidak masalah. Ya, apalagi kalau rasa takut itu dibarengi dengan amal saleh. Jadi ini tidak masalah, insyaallah taala. Ustadz Afwan, apa yang harus orang tua lakukan jika kita punya anak tapi suaminya
tidak taat pada perintah Allah? Seperti apa taat jika pada suami yang tidak bertakwa? Baik. Yang pertama, ya berarti kan ini posisinya menantu, Bu, ya. Jika kita punya anak tapi suaminya tidak taat pada perintah Allah, begitu kan ya? Berarti menantunya. Ya, bagaimana kita menasihati anak kita kalau misalkan suaminya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kaidah umumnya bahwa seorang istri harus tetap taat kepada suami. Itu kan? Bagaimana dalil-dalil yang sudah kita sampaikan. Kecuali tadi, pokoknya kaidahnya selama dia memerintahkan kepada kemaksiatan, ikuti atau tidak? Kita ikuti, tentu juga dengan cara yang baik, ya. Sampaikan, nasihatkan, ya. Jadi kalau ada suami yang tidak taat kepada Allah, memerintahkan kepada kita kemaksiatan, jangan ikuti, ya. Itu sampaikan dengan baik, Bang, Bapak, Abi, ya. Ini tidak boleh, ya. Kamu perintahkan saya ini dan itu, ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya. Sampaikan dengan cara yang baik, cari momen yang terbaik. Kemudian seperti apa taat jika pada suami yang tidak bertakwa? Ya, kita lihat, ya. Kalau dia sering bermaksiat kepada Allah, jangan ikuti. Cara kita apa? Doakan. Kita punya senjata yang luar biasa. Doakan suami kita, ya. Karena sejatinya yang merubah karakter seseorang, yang merubah perilaku seseorang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mintakan doa-doa terbaik kita. Ya Allah, saya punya suami kok jarang sholat, banyak melakukan maksiat. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau, semoga dia jadi suami yang baik, suami yang soleh. Allah yang akan merubahnya, ya. Allah yang akan merubahnya. Minta kepada Allah agar suami kita jadi suami yang soleh. Intinya jangan taati kalau dia melakukan kepada maksiat. Wallahu ta'ala alam, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.